Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Salwa. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan kota. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Setiap warga negara harus memahami makna negara kesatuan tersebut. Tujuan dari negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keutuhan negara sangat penting. Apa sih itu keutuhan? Keutuhan berasal dari kata dasar utuh yang berarti dalam keadaan sempurna seperti semula. Untuk utuh juga berarti tidak bercerai-berai atau tidak terpecah belah. Jadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahnya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ditunjukkan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya baik. Yang ketiga, tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan, ataupun perpecahan di antara rakyat. Yang keempat, situasi negara yang aman, nyaman, dan damai. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menanamkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban demi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam negara, terdapat peraturan-peraturan perundang-undangan. Apa sih itu peraturan? Peraturan merupakan pedoman yang mengandung perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Peraturan perlu ada agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur. Misalnya di rumah, di masyarakat, memerlukan peraturan. Demikian pula negara memerlukan peraturan. Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan tertulis yang dibuat oleh negara yang berwenang disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan mengikat, dalam artian terikat satu sama lainnya. Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang akan dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman itu dapat berupa denda ataupun kurungan penjara. Kita sebagai warga negara harus taat kepada peraturan yang sudah dibuat ataupun diberlakukan oleh negara. Macam-macam peraturan perundang-undangan ada dua. Yang pertama tingkat pusat dan yang kedua tingkat daerah. Apa sih itu perundang-undangan tingkat nasional atau pusat? Perundang-undangan nasional atau pusat adalah aturan yang telah dibuat oleh seluruh warga negara. Peraturan perundang-undangan ini mengatur berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tingkat dan kedudukannya.
Berdasarkan kedudukannya, peraturan pemerintah pusat terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti. Yang keempat, Undang-Undang atau Perpu. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang keenam, ada Peraturan Presiden atau Perpres. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah atau Perda. Yang kedua ada peraturan tingkat daerah, lebih rendah daripada tingkat pusat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat oleh pemerintah daerah dan berlaku hanya di daerah tertentu saja. Berdasarkan kedudukannya, peraturan pemerintah daerah terdiri dari yang pertama peraturan daerah atau Perda tingkat provinsi dan peraturan gubernur. Yang kedua ada peraturan daerah Perda pada tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga ada peraturan desa atau pemerintah setingkat desa. Pentingnya perundang-undangan adalah untuk yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, untuk melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang pertama adalah peraturan pendidikan tentang pendidikan. Terdapat dalam PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Yang kedua, peraturan tentang korupsi. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, peraturan tentang lalu lintas yang terdapat dalam PP 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keempat, peraturan tentang pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama ada peraturan tentang larangan merokok. Terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Yang kedua, peraturan tentang kebersihan dan keindahan terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.